perkara dunia saja, kita itu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang spesial butuh pengorbanan, butuh susah payah, apalagi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau jelaskan sedikit nggih ibu-ibu, jangan cemburu nih. Memang ini hadiah spesial bagi bapak-bapak, tapi insya Allah ibu-ibu kalau soleha, adik-adik kalau soleha kepada suami-suaminya akan menjadi bidadari-bidadari untuk suami-suaminya. Ibu-ibu ataupun adik-adik di sini ada yang cantik atau tidak? Ada nggih? Ada yang cantik, cuma bedanya kalau cantiknya bidadari tanpa skincare. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Wah, ini informasi semuanya nih gitu. Insya Allah orang baik dipertemukan dengan orang baik. Jadi alhamdulillah kalau begitu di sini tidak ada yang senang drakor. Alhamdulillah. Kalaupun ada seorang artis kalau tidak salah namanya Lemming siapa? Oh itu paham toh. Bilang tidak paham toh. Berarti paham. Ada artis Korea namanya Lee Min Ho katanya. Nah, itu. Lee Min Ho itu misalnya kalau hadir di Korea, hadir di mana? Jogja. Pergi ke Jogja, misalnya Lee Min Ho itu pergi ke Jogja dan kita tahu kehadirannya. Kira-kira yang ngefans sama dia itu diam di tempat atau pergi sama Lee Min Ho? Pasti pergi sama Lee Min Ho. Tapi karcisnya 1 juta, mau pergi atau tidak? Oh, iya, ini kan masih tanggungan orang tua, beda kan? Tapi kalau misalnya yang dibayar itu kurang 100.000, pada hadir atau tidak? Karcisnya 100.000, tapi yang hadir sak Jogja. Mau hadir tidak? Tidak mau. Oh, alhamdulillah. Berarti di sini orang-orangnya senang sama habaib nih. Alhamdulillah. Senang sama orang-orang soleh. Tapi begitulah hadirin yang dirahmati Allah. Saya mau cerita sedikit. Cerita pengalaman nggih. Ya dulu saya masa-masa muda ya. Kayak udah tua ceritanya. Jadi dulu itu saya diajak teman. Saya sebenarnya enggak suka itu. Saya diajak teman dulu konser ungu. Konser apa? Ungu, Pasha dan lain-lain itulah. Pokoknya saya diajak, ayo kita nonton ini pas ada di kampung. Wah, bukan di kampung, di kota. Saya hadir di sana, karcisnya itu kalau enggak salah 50.000 saat itu. Kok mahal? Tapi yang hadir banyak sekali. Sudah hadir bayar 50.000, di dalam stadion itu desak-desakan, disiram dengan air, ada yang lempar pakai sendal dan lain sebagainya. Pokoknya keadaan yang tidak nyaman. Tapi subhanallah orang-orang pada hadir. Karena apa? Karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang spesial menurut mereka, yaitu bisa melihat langsung konser. Ini perkara dunia hadirin yang dirahmati Allah. Perkara dunia saja, kita itu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang spesial butuh pengorbanan, butuh susah payah, apalagi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit saya mau gambarkan isi surga. Mau digambarkan isi surga? Saya mau tanya dulu sebelum saya gambarkan. Di surga itu ada apa? AC. Ya Allah. Ada apa? Semua ada. Semuanya ada di surga itu. Kalau untuk laki-laki ada namanya bidadari. Di sini yang hadir laki-laki pingin bidadari atau tidak nih? Ya, kalau di depan istrinya Pak biasanya agak malu-malu. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam surga itu ada bidadari. Di dalam surga itu ada buah-buah seperti buah-buah yang ada di dunia, tapi lebih enak. Di surga itu cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. La syamsan wala zamharira. Disebutkan di dalam Al-Quran.
Di dalam surga itu semuanya nikmat. Semuanya apa? Nikmat. Satu nikmat surga yang ingin saya jelaskan pertama, yaitu nikmat surga bagi laki-laki berupa bidadari-bidadari. Halo? Saya mau jelaskan sedikit ke ibu-ibu. Jangan cemburu nih. Memang ini hadiah spesial bagi bapak-bapak. Tapi insya Allah ibu-ibu kalau soleha, adik-adik kalau soleha kepada suami-suaminya akan menjadi bidadari-bidadari untuk suami-suaminya. Oh, aminnya kurang banter nih. Mau jadi bidadari sama suami orang toh. Jadilah jadilah bidadari untuk suami sendiri. Orang toh. Astagfirullahaladzim. Jangan. Na'udzubillahi min. Kita jadi bidadari untuk suami kita masing-masing. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah. Bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bidadari-bidadari yang cantik nan jelita. Jadi kita bisa bayangkan, kecantikannya itu sangat-sangat alami dan sangat-sangat menarik. Saya mau tanya, ibu-ibu ataupun adik-adik di sini ada yang cantik atau tidak? Ada nggih? Ada yang cantik, cuma bedanya kalau cantiknya bidadari tanpa skincare. Oh, tanpa skincare? Cantiknya bidadari itu tanpa make up. Nah, jadi kalau kita itu melihat bidadarinya itu cantiknya alami. Alhamdulillah. Nah, ya sudah, berarti banyak calon bidadari di sini berarti ini. Ya, Masya Allah, cantik semuanya katanya ini. Alhamdulillah. Iya, kalau ganteng bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, cantiknya bidadari itu cantik yang alami. Bau badan bidadari itu harumnya alami tanpa parfum. Tanpa parfum bidadari itu harum-harum badannya. Tapi kalau kita agak beda. Kalau kita sehari tidak mandi ya baunya kemana-mana. Kalau bidadari disebutkan di dalam sebuah hadis, di sebuah riwayat, kalau ada satu bidadari, ini perhatikan, kenikmatan surga bagi para lelaki. Satu bidadari turun dari surga ke bumi, maka bau bidadari itu akan tercium satu bumi. Halo? Lihat, satu bidadari, baunya bisa tercium satu bumi, harumnya. Itu kita bisa bayangkan atau tidak kira-kira? Susah hadirin. Karena memang kenikmatan surga ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini baru bidadarinya. Ada juga kenikmatan yang lain, semua yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa susah payah. Panjenengan misalnya saat ini, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita di dunia ini, kesenangan yang akan kita dapatkan sebanding dengan kesusahan yang kita jalani. Nggih, napa boten? Itu kalau di dunia, kalau di surga tidak ada susah payah. Karena sudah bersusah-susah di dunia, maka Allah muliakan kita, tidak lagi susah nanti di akhirat. Itu kalau di surga. Kalau sekarang misalnya ini sebenarnya gambaran surga sedikit nih. Ini apa ini? Mau tidak? Tidak mau. Ada yang mau tuh? Mau nanti. Ini semangka. Semangka ini sebelum dipotong kayak gini bentuknya apa? Sebelum dia dipotong, sebelum kita beli, dia di mana asalnya? Dari kebun, dari kebun. Sebelum di kebun, di tanah dulu, ditanam dulu, kemudian ditunggu dulu tumbuhnya, kemudian nanti berbuah. Berbuah pun ada prosesnya lama. Nunggu dulu kapan musimnya. Musimnya nanti sudah mateng, dijual sama tukang kebun, sama pedagang, pedagang jual sama kita. Kita dapatnya dalam bentuk apa?
bulat, belum terpotong kayak gini. Terus tiba-tiba setelah kita beli, kita potong. Setelah kita potong baru kita, prosesnya panjang nopo pendek nih? Panjang banget. Panjang pakai banget. Itu kalau di dunia. Di dunia itu serba seperti itu. Serba ada prosesnya. Beda halnya dengan akhirat. Kalau di akhirat, hadirin yang dirahmati Allah, di surga, apa yang kita inginkan itu langsung muncul di hadapan kita. Niki enak atau tidak niki kira-kira? Ibu-ibu, kalau misalnya kayak sekarang ini saya datang tiba-tiba ada makanan kayak gini, ya enak tuh. Ya seperti itulah kenikmatan di dalam surga. Kita ketika belum minta, masih punya keinginan, hanya keinginan di dalam hati itu langsung dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu nyari dulu, gak perlu ngoncek dulu, gak perlu motong dulu, langsung muncul di hadapan kita. Kalaupun kita makan habis, itu muncul lagi. Ini, coba ini apa ini? Air minum ya. Kalau saya minum air ini sampai habis, saya mau minum lagi gimana caranya? Ambil lagi. Kalau di surganya Allah enggak kayak gitu. Kita minum, airnya enggak habis-habis. Masya Allah. Pingin masuk surga atau tidak nih? Pingin sekali ya. Termasuk saya pingin masuk surga. Termasuk juga ini ibu-ibu. Ibu-ibu yang ada zaman sekarang ini. Mungkin kalau kita di dunia, kita kan ya, kalau saya paham lah. Dunia ibu-ibu itu suka merawat diri, nggak ibu-ibu? Pingin sekali kelihatan muda, kelihatan cantik, maka ada skincare, ada make up dan lain sebagainya. Tapi ingat kalau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang itu akan diberikan kecantikan alami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kekurangan, semuanya sama rata. Kalau sekarang mungkin kita agak-agak iri sama yang lain, nggih. Kok ini kok lebih cantik ini? Iya. Ini kok lebih glow up, glowing ya, pokoknya istilah apalah itu. Kok ini teman saya wajahnya lebih terang? Kok ini enggak ada bercaknya? Kok ini enggak ada fleknya? Itu pasti di dunia kayak gitu. Ada iri-irinya, ada yang lebih, ada yang itu kalau di dunia. Kalau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, uruban atsroba, semuanya sama. Umurnya semua sama. Yang meninggal umurnya 20 tahun masuk ke dalam surga, umurnya jadi 33. Umurnya yang meninggal dunia 90 tahun masuk ke dalam surga, umurnya 33. Sama semuanya. Mukanya cantik semuanya, mukanya ganteng semuanya, itu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada iri-iri kalau di surga itu, enak sekali. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, beda dengan kita di dunia ini. Oke, napa boten? Jadi insya Allah kita semuanya berkat majelis ini kita berdoa kepada Allah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya daftar PNS jadi CPNS itu sudah senang ya. Berkas-berkasnya sudah mulai masuk. Sudah selangkah lagi bisa menjadi PNS. Kita sudah senang. Apalagi kalau kita menjadi calon penghuni CPS. Nah, agak-agak kurang sedikit. Kalau CPNS, calon pegawai negeri sipil. Kita CPS, calon penghuni surga. Amin Allahumma. Tapi ingat, tadi sudah saya sampaikan, harganya surga itu apa? Mahal. Sebenarnya kalau kita ingin tahu kuncinya supaya kita itu bisa membayar mahal surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu. Apa itu? Beriman kepada Allah dan menjalankan semua perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mudahnya beginilah buat adik-adik semuanya. Kalau ada hal-hal yang dilarang di dalam syariat jangan dibikin. Misalnya tidak boleh berzina. Tidak boleh apa?
Berzina tidak boleh, dilarang di dalam agama. Termasuk juga yang dilarang di dalam perzinahan itu mendekati wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apa hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita pada zina? Apa? Nah, paham semuanya toh? Ya, jadi itu kalau kita ingin masuk ke dalam surga harus taat kepada Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Nah, seperti itu. Kita tahu ingin masuk surga berarti jangan melanggar larangan Allah, termasuk zina. Dosa zina itu dosanya besar, hadirin yang dirahmati Allah. Kalau orang sudah masuk terjerumus di dalam perzinahan, itu dia harus bertaubat taubatan nasuha kepada Allah. Kalau dia tidak taubatan nasuha, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Maka itu salah satu caranya, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan masih banyak yang kita ketahui. Kemudian apa? Menjalankan perintah-perintah, termasuk perintah Allah yang paling dasar. Nah, paham nggih? Jangan sampai kita ingin masuk dalam surga, saya ingin mendapatkan kenikmatan surga, tapi sholatnya ogah-ogahan. Nah, anak-anak siswi nih, sholat lagi dapet, ya, lagi dapet dan lain sebagainya. Alasannya lagi dapet, wah bahaya nih. Padahal lagi dalam keadaan suci, tidak boleh itu. Meninggalkan sholat dengan sengaja disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya sudah tertulis di pintu neraka. Nah, ini namanya CPN, calon penghuni neraka. Mau jadi CPN atau CPS? Nah, kalau mau jadi CPS harus mengerjakan sholat, harus mengerjakan sholat. Kalau meninggalkan sholat, siap-siap namanya tertulis. Ini siapa namanya? Novita. Nah, Novita kalau meninggalkan sholat, Novita namanya tuh ketulis di pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Harus sholat. Jangan sholat terus ya, insya Allah. Semuanya insya Allah di sini orang-orang yang senang sholat semuanya. Insya Allah di sini orang-orang yang menjaga sholat semuanya. Karena apa? Karena ini hal yang penting. Saya mendapati dari kebanyakan orang-orang yang senang meninggalkan sholat ini, mohon maaf, dari kalangan perempuan paling banyak. Karena apa? Karena perempuan itu ada cuti-cutinya. Ada masa-masa haid. Masa haid, kesenangan, nggak sholat-sholat. Akhirnya apa? Ditambah cutinya. Seharusnya 6 hari, 7 hari jadi 8 hari, 2 hari tambahan libur. Nah, ini hati-hati. Ini akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berhari-hari kita meninggalkan sholat. Satu sholat kita tinggalkan padahal kita sadar bahwa itu hal yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala, maka naudzubillahi min dzalik. Jangan salahkan siapapun kalau kita menjadi CPN, calon penghuni neraka. Na'udzubillahi min. Nah, jadi ini dijaga adik-adik sekalian. Dan ini nasihat untuk kita semuanya, termasuk saya. Selama masih hidup, selama kita ini masih hidup, godaannya itu tiap hari pasti ada. Orang itu bisa dipastikan selamat ataupun tidak ketika dia meninggalkan dunia ini. Ketika dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, baru ketahuan ini orangnya selamat. Tapi kalau di dunia ini masih banyak godaan, maka kita harus saling mengingatkan terus-menerus agar kita beramal supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah, yang mana rahmat Allah itulah yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal